Di video kali ini kita bakal bedah kecerdasan dan pemahaman ruang Thomas Muller lewat salah satu momen paling ikonik di Liga Champions, tragedi 8-2 antara Bayern Munchen melawan Barcelona. Dan percaya deh, banyak pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari dua gol yang diciptakan oleh Thomas Muller dalam pertandingan ini. Semoga setelah menonton video ini, IQ sepak bola kalian bertambah. Gol pertama Bayern di laga ini bukan hasil dari keberuntungan, tapi semua dimulai dari kerja cerdas Muller sendiri. Ini diawali oleh Muller yang berhasil mengintersep bola passing Sergio Busquets ke Frenkie de Jong. Dan yang bikin intercept ini kelihatan elegan adalah cara Muller melakukannya. Muller menempatkan dirinya di belakang De Jong, membuat opsi passing ke De Jong menjadi kelihatan terbuka bagi Busquets. Bola passing pun dilepaskan. Kalau pemain lain lihat kondisi seperti ini, mungkin langsung coba tackle dari belakang yang berpotensi pelanggaran. Tapi Muller itu beda. Tepat ketika bola dilepaskan ke De Jong, Muller langsung bergerak ke samping kiri De Jong, menjulurkan kakinya untuk meraih bola. Dengan bergerak ke samping terlebih dahulu, Muller di sini dapat jadi lebih cepat dalam meraih bola karena jaraknya dengan bola tentu makin dekat. Tak hanya itu, dengan bergerak ke sini, Muller juga dapat melewati hadangan kaki De Jong yang mencoba untuk melindungi bola. Setelah bola direbut, Bayern langsung switch ke mode counter attack dan pertahanan Barca dalam keadaan bahaya banget. Kenapa ini bahaya banget? Karena sebagian besar pemain Barca lagi di lapangan Bayern. Lini belakang mereka tinggi dan Bayern punya banyak ruang untuk dieksploitasi. Kita bisa lihat Leon Goretzka yang posisi awal sebagai gelandang bertahan langsung tancap gas maju ke sisi kanan mengisi posisi Gnabry yang turun dan membawa bola. Gnabry langsung dribbling ke sisi kiri ke arah Sergi Roberto, membuat Bayern unggul jumlah dalam area ini. Hasilnya, Perisic dapat bola dengan ruang. Pemain Barca langsung gerak ke belakang untuk nutup ruang dengan juga beberapa pemain Bayern yang langsung tancap gas untuk masuk ke dalam kotak penalti, siap untuk menerima umpan silang. Tapi Muller di sini malah nggak ikutan lari kencang ke depan. Dia justru menahan larinya. Kenapa? Jawabannya adalah karena Muller paham ruang. Jadi ketika pemain lawan lagi dalam mode panic defense seperti ini, semuanya bakal sprint balik untuk nutup ruang di kotak penalti untuk mencegah crossing ataupun shooting yang bisa dilakukan oleh pemain lawan yang memegang bola di area ini. Perhatikan semua pemain bertahan dan gelandang Barca semuanya langsung cepat-cepat sprint turun untuk menutup ruang. Pemain-pemain depan Bayern di dalam kotak penalti mungkin bisa ditutup oleh para pemain Barca yang turun ini. Tapi masalahnya adalah ruang besar yang tercipta di depan kotak penalti yang luput dari pengawasan. Dalam momen ini, siapa yang baca situasi ini dengan sempurna? Ya betul, Thomas Muller, yang emang sengaja mendelay larinya untuk berada di ruang ini. Muller dapat bola yang enak dari Perisic. Pemain lain mungkin langsung tergiur untuk langsung melakukan shooting. Muller pun juga sama, dia angkat tangan, ayunkan kakinya ke belakang, seakan-akan langsung melakukan shooting. Jordi Alba yang di depannya pun juga sudah siap untuk melakukan blok. Tapi ternyata Muller cuman berpura-pura. Dia malah kasih bola ke Lewandowski, bermain give and go atau 1-2 dan cetak gol. Ada detail kecil namun penting dalam give and go Muller di sini. Muller nggak langsung bergerak ke dalam, tapi dia bergerak keluar terlebih dahulu, yang membuat Jordi Alba juga ikut bergerak keluar. Dan ketika Alba ikut, Muller langsung ubah arahnya ke dalam, ke ruang besar di depan 4 pemain bertahan Barca. Gol Muller di momen ini juga menerapkan konsep yang sama, di mana pemain di area sisi membawa bola dan semua pemain lawan tracking back nutup ruang dan juga Lewandowski. Tapi Muller berhenti lari, yang menyebabkan dirinya berada dalam ruang dan akhirnya bisa mencetak gol. Sekarang kita masuk ke gol yang kedua Muller di pertandingan yang sama. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana striker bisa membodohi pemain yang mengawalnya hanya dengan gerakan kecil tapi penuh arti. Situasinya, Kimmich punya ruang dan siap-siap untuk mengirimkan bola silang. Penempatan posisi Muller di sini berada di belakang Longley. Nah, walaupun begitu, bagaimana bisa Muller di sini tiba-tiba nyambar bola lebih cepat daripada Longley ketika bola disilang dilepaskan di sini? Ini berkat antisipasi Muller dan caranya membodohi Longley. Muller pertama bergerak ke depan, ke belakang Longley. Longley yang melakukan scanning ngikutin arah pergerakan Muller ini dengan tujuan untuk menutup Muller. Nah, pas Longley ngikutin, Muller tiba-tiba ubah arah dan bukannya bergerak ke depan di belakang Longley, Muller ubah arah larinya keluar di depan Longley. Dengan posisi lebih depan dari Longley, Muller di sini dapat menjadi pemain pertama kalau bola silangnya jatuh di tiang pertama. Dan yang membuat ini makin brilian adalah bagaimana Muller membaca posisi Kimmich. Karena Kimmich mendekati garis lapangan, angle untuk mengirim umpan silang secara alami mengarah ke tiang dekat. Dan Muller tahu itu. Dia tahu kalau dia nggak ambil inisiatif, bola itu bisa aja ditangkap kiper atau dibuang back. Tapi karena dia satu langkah lebih cepat, hasilnya adalah gol. Contoh lain dari pemahaman ini bisa kita lihat dari gol Ronaldo melawan Juventus. Modric dalam posisi serupa dengan Kimmich, dekat garis luar dan siap mengirimkan umpan silang. Ronaldo sudah lebih dulu membaca arah bola dan langsung bergerak. Hasilnya adalah gol.
Dari sini kita bisa lihat ada pola yang bisa dipelajari oleh siapapun yang ingin jadi striker hebat, yaitu antisipasi datangnya bola, bukan hanya reaksi terhadapnya. Muller pernah bilang, if you raise your gaze, you don't see the boundaries anymore. Artinya, kalau kita melihat lebih tinggi atau lebih luas, kita jadi nggak fokus sama batasan atau hambatan yang ada. Maksudnya, jangan cuma lihat apa yang ada di depan mata, lihat lebih jauh, lebih luas, dan pikirkan kemungkinan yang lebih besar. Dalam sepak bola, ini sangat cocok dengan cara main Thomas Muller. Dia dikenal sebagai Raumdeuter atau penafsir ruang. Artinya dia jago banget membaca ruang kosong di lapangan, bergerak ke tempat yang nggak kelihatan penting tapi ternyata sangat menentukan. Muller nggak terpaku sama posisi atau peran tradisional. Dia lihat celah di mana orang lain nggak melihat apa-apa. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar siapa yang perlu kita analisis selanjutnya. Thanks for watching dan see you in the next one. Sebelum bola crossing dilepas, Haris posisinya di depan defender All-Star. Kelihatannya nggak bahaya, malah bikin defender ngerasa aman karena mereka bisa melihat posisi Haris, bisa monitor pergerakannya. Tapi itu semua cuma ilusi. Begitu bola mulai dilepas ke kotak penalti, boom. Dalam sekejap Bang Haris udah ada di tiang jauh dan tinggal nyambar bola. Dan defender nggak ngeh, tiba-tiba udah tertinggal 1 langkah dari Bang Haris. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana tapi dalam. Defender nggak bisa fokus kedua hal sekaligus dan terpaksa harus milih mau lihat striker atau mau lihat bola. Sebelum bola dilepas, defender bisa kontrol situasi. Lihat orientasi badan pemain All-Star ini, semuanya ngadep ke gawang Oxford. Tujuannya supaya bisa pantau pergerakan Bang Haris. Tapi striker kayak Haris justru diuntungkan dalam situasi ini karena dia udah ngadep ke gawang All-Star, jadi nggak perlu balik badan, cukup gerak maju. Dan ketika bola akhirnya dilepas, semua mata defender otomatis ke bola. Dan ketika defender mulai ngelirik bola, ya udah hilanglah fokus mereka ke si striker. Di momen inilah Haris cabut, lolos dari penjagaan dan munculin dirinya di tempat yang udah dia incar, yaitu tiang jauh. Pergerakan ini mirip banget kayak yang sering dilakukan Erling Haaland. 1 detik sebelumnya nggak kelihatan bahaya, tapi begitu bola sampai, boom, nggak bisa dihentikan. Karena di level tertinggi bukan siapa yang paling kuat yang menang, tapi siapa yang paling paham momen. Subscribe jika kalian suka.